Wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu 2024 atau presiden 3 periode masih menjadi buah bibir di ruang publik. Akhir Maret lalu dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang dihadiri Presiden Joko Widodo terdengar celetukan mengusulkan Presiden Jokowi untuk maju 3 periode. Acara yang digelar di Istora Senayan, Jakarta ini dihadiri ribuan kepala desa dari seluruh daerah di tanah air. Berselang sehari sesudah pertemuan dengan APDESI, Presiden Joko Widodo menjawab usulan masa jabatan 3 periode usai mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Namun, tak sedikit kalangan yang memaknai jawaban Presiden Jokowi yang patuh pada konstitusi soal perpanjangan masa jabatan presiden itu dianggap tidak tegas. Tidak seperti jawaban pada Desember 2019 atau Maret 2021 saat menanggapi isu yang sama. Benarkah Presiden tak tegas dalam menjawab isu masa jabatan presiden ini? Dan sampai kapan wacana soal presiden 3 periode ini akan bergulir? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah mendengarkan tadi, sudah melihat sendiri juga. Jadi bukan hanya mendengarkan tapi juga melihat bagaimana Pak Jokowi menyampaikan pernyataannya. Mungkin saya bisa ulang, yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi ya. Nah ini disampaikan pada hari Rabu 30 Maret, tepat sehari setelah para kepala desa yang terhimpun dalam APDESI ini kemudian menyuarakan keinginan Pak Jokowi supaya agak lebih lama lagi masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian banyak yang menilai juga bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sehari setelah mendengarkan permintaan APDESI itu, ini nggak tegas Pak Jokowi, tidak begitu terang-terangan untuk bisa menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap apa yang disuarakan APDESI. Betulkah demikian? Nanti kita akan langsung dengarkan jawabannya dari para narasumber yang bergabung dengan kita via daring. Ada Bang Ali Ngabalin, ini merupakan tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ali Muhtar Ngabalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Makassar, selamat malam. Baik, selain Bang Ali Ngabalin juga sudah bergabung bersama kita dari PKB yaitu Bapak Jazilul Fawait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, langsung saja saya ingin sekali dengarkan pernyataan atau mungkin pendapat, tanggapan dari Bang Ali. Bang Ali, masyarakat bilang katanya nggak tegas nih Pak Jokowi. Ya, kalau ditanya kurang tegas, kemudian perbandingannya dengan pernyataan Presiden tentang 3 periode dengan hasil pertemuan di Tora kemarin, saya kira sudah clear. Ya, clear bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden didengar juga oleh semua orang. Dengan begitu maka kita berharap bahwa pernyataan Bapak Presiden yang tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi yang ada. Saya memang sejak pekan lalu saya sudah bilang kalau boleh ini menjadi berakhir. Kemudian karena sampai hari ini kan Bapak Presiden benar-benar konsentrasi dalam menyelesaikan sisa masa jabatan beliau di 2024 akan datang. Dengan begitu maka semua prediksi, kemudian berbagai komentar dan pernyataan yang berseliweran di ruang publik, saya kira sudah harus berakhir.
Begitu Mbak Putri. Bang Ali, mungkin ini ada dua pendapat masyarakat yang mungkin bisa saya simpulkan, bisa nanti diberikan tanggapan oleh Bang Ali. Yang pertama, ini masyarakat mengatakan respon Pak Jokowi, jawaban Pak Jokowi yang mengatakan bahwa konstitusi kita sudah jelas, kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, itu dinilai bersayap, begitu. Kurang tegas menyuarakan bahwa dia tidak setuju atau beliau tidak setuju dengan suara permintaan masyarakat itu. Yang kedua, kemudian masyarakat mengatakan kalau Pak Jokowi memang tegas, harusnya hal-hal semacam ini kemudian dilarang, diberikan pernyataan keras bahwa jangan ada lagi yang mau bisa mengucapkan ajakan-ajakan ataupun permintaan-permintaan seperti itu. Begitu Bang Ali kalau kata masyarakat. Iya, tapi di alam demokrasi seperti Indonesia ini siapa yang bisa melarang? Siapa yang bisa menghambat? Coba bayangkan. Bayangkan itu 6.666 ayat Al-Quran juga masih bisa dikomentari oleh Bapak Saifuddin itu. Di alam demokrasi dan tidak ada orang bisa melarang, kan? Artinya apa? Kalau hari ini juga kemudian masyarakat, yang saya pinjam istilah Mbak Putri, masyarakat, kelompok orang berorganisasi atau opinion leader atau para tokoh yang masih terus bicara tentang 3 periode atau perpanjangan atau mungkin ketua-ketua partai atau teman-teman dari parlemen member, saya kira biasa-biasa saja, kan? Karena buktinya juga Presiden tetap konsentrasi, kemudian menyelesaikan banyak sekali program-program strategis nasional yang harus diselesaikan, belum juga penanganan COVID yang sebentar lagi akan berakhir. Dengan begitu maka kami terus melakukan diseminasi, petunjuk Bapak Kepala Staf, Pak Jenderal Muldoko, kemudian Pak Deputi, Pak Juri Ardiantoro dan teman-teman di KSP, bahwa rule-nya jelas, aturannya jelas, narasinya jelas. Sehingga dengan begitu maka kami pun tetap konsentrasi untuk membackup kerja-kerja Bapak Presiden untuk menyelesaikan sisa waktu ini. Begitu, Mbak Putri. Baik. Bang Ali tadi sudah menyinggung mengenai partai politik. Ini mungkin juga bisa ditanggapi oleh Pak Jazilul. Pak Jazilul, karena kalau yang di awal dulu kita juga sempat mendengar bahwa PKB ingin sekali ataupun mengusulkan Pak Jokowi ini memperpanjang masa jabatannya. Nah kalau seperti ini Pak Jokowi sepertinya enggan, sudah gugur berarti ide-ide ataupun juga keinginan seperti itu, Pak Jazilul. Ya tentu ini kan wacana yang berkembang di publik. Sehingga apapun harus direspon secara baik. Tetapi saya setuju bahwa semuanya harus dalam koridor konstitusi. Di samping itu semua harus berjalan secara produktif. Jadi wacana ini pun juga harus berkembang menjadi sesuatu yang produktif. Artinya dalam alam demokrasi, pendapat, usulan, itu hal yang normal saja dan sebisa mungkin itu memberikan kecerdasan kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian yang bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, kita tahu bahwa 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi mengalami stagnasi dan kita semua karena COVID-19. Dan hari ini kita juga memiliki tantangan yang sama. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin ketika itu sesungguhnya basisnya adalah pada kepentingan masyarakat secara banyak. Bukan kepentingan Pak Jokowi dan bukan kepentingan orang per orang. Karena hari ini Indonesia perlu bangkit, hari ini Indonesia perlu tumbuh. Nah hal-hal yang sekiranya dapat membuat ekonomi stuck, membuat pertumbuhan kurang baik, nah ini kita bisa lakukan semacam pandangan dan evaluasi. Baik. Nah salah satunya adalah terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah apa yang disampaikan oleh PKB sesungguhnya berbasis pada konstitusi saja karena memang di dalam konstitusi itu tidak diatur penundaan. Dalam konstitusi tidak diatur terkait dengan apabila terjadi hal-hal tertentu yang memungkinkan dilakukannya penundaan pemilu. Meskipun pengalaman sejarah Presiden Soeharto, undang-undangnya ya ini juga, tetapi juga melakukan penundaan pemilu. Mestinya tahun 68, kemudian dilakukan tahun 71. Nah, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin sesungguhnya adalah basisnya pada kepentingan rakyat. Baik. Dan itu tentu tidak mudah.
untuk melakukan penundaan karena memang pada hari ini belum diatur di dalam konstitusi. Ya. Jika mau diatur maka harus ada perubahan konstitusi atau keputusan hukum lain yang bisa memberikan kepastian hukum terkait dengan penundaan. Baik Pak Jazilul, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tentunya Mas Nyarwi tadi adalah pandangan dari salah satu partai yang sempat di awal mengusulkan hal tersebut bahwa basisnya adalah kepentingan masyarakat. Tapi mungkin nanti termasuk Mas Kidi juga akan menganalisa dari pernyataan Pak Jokowi ini apa sebenarnya makna yang tersembunyi di baliknya. Sesaat lagi.